Selamat pagi Pak Mario dan teman-teman. Saya Rafa Alzina dari kelas 11 IPA akan mempresentasikan tentang berakhirnya masa VOC di Indonesia. Selamat mendengarkan. Berakhirnya masa VOC di Indonesia. Kongsi dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda atau Verenigde Ostindische Compagnie atau disingkat VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula Geutreerd West-Indische Compagnie yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas serta hak-hak istimewa. Misalnya, VOC boleh memiliki tentara, memiliki mata uang, bernegosiasi dengan negara lain hingga menyatakan perang. Pada 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara diambil oleh pemerintahan Belanda. Ada beberapa penyebab dibubarkannya VOC, yakni sebagai berikut. Penyebab dibubarkannya VOC ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sekarang saya akan membahas faktor internal bubarnya VOC. Faktor internal bubarnya VOC yang pertama adalah terjadi korupsi di semua tingkatan birokrasi, dari pegawai rendah sampai pejabat tinggi VOC. Korupsi itu dilakukan dengan berbagai cara, seperti memotong keuntungan yang seharusnya menjadi hak VOC, memotong uang kas dan anggaran, mengajukan target serotan bawah potensi yang nyata agar sisa atau kelebihannya dapat dimasukkan ke saku pribadi, dan melakukan pungutan dalam pengangkatan bupati atau kepala desa. Gubernur Jenderal Johan van Horn bahkan dikabarkan berhasil menimbun harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada 1709. Padahal gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan. Selain itu, uang suap diberikan oleh mereka yang berbondong-bondong ingin menjadi karyawan VOC. Jumlah uang suap selama 1719 sampai 1723 bahkan ditetapkan oleh pengurus VOC di Belanda, yaitu sebesar 2000 gulden untuk menjadi kapiten dan 120 gulden untuk menjadi kopral. Kedua, sebagian pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi, sesuatu yang sebetulnya tidak etis, ilegal, dan merupakan kepentingan VOC. Yang ketiga, perdagangan gelap merajalela yang menerobos monopoli perdagangan VOC. Perdagangan gelap ini sebagian difasilitasi oleh pejabat-pejabat VOC yang korup. Mereka mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Yang keempat, anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena makin meluasnya kekuasaan VOC. Hal ini tidak seimbang dengan penghasilan VOC yang semakin menurun. Kelima, biaya perang yang digunakan untuk menanggulangi perlawanan rakyat seperti perlawanan yang terjadi di Goa Makassar, akibatnya utang VOC menumpuk. Total utang VOC saat dibubarkan sebesar 134,7 gulden. Semua utang dan kekayaan VOC yang ditinggalkan seperti kantor, gudang, benteng, kapal, dan wilayah kekuasaannya di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Yang keenam, adanya persaingan dengan perserikatan dagang lainnya, seperti East India Company dari Inggris dan Compagnie des Indes dari Prancis. Para pejabat dan pegawai VOC yang korup membuat persaingan ini tidak dapat dimenangkan oleh VOC. Yang terakhir, pemasukan yang kecil disertai utang yang menumpuk menyulitkan VOC untuk memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham. Sekarang masuknya ke faktor eksternal bubarnya VOC. Pada tahun 1795, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Bataaf pada tahun
1795 sampai 1806. Sebelumnya, pada tahun yang sama, atas dukungan Prancis, Raja Belanda William V digulingkan oleh kaum Republikan dari Belanda. Belanda pun menjadi republik. Setelah itu, Raja Belanda William V menyingkir ke Inggris pada tahun 1765. Republik baru ini menjadi semacam negara bawahan dari Prancis. Sebagai republik, Belanda menjadi sekutu Prancis dalam gerakan anti-monarki untuk melawan Inggris. Penduduk ini merupakan bagian dari cita-cita imperialisme Napoleon Bonaparte menyebarluaskan hasil dan cita-cita revolusi Prancis ke seluruh negara Eropa yang umumnya masih menganut sistem pemerintahan monarki. Perubahan politik ini ikut memengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC. Pemerintah Republik Bataaf memandang apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan. Oleh karena itu, VOC harus dibubarkan. VOC pun dibubarkan tahun 1799. Belanda tetap menjadi bagian dari Prancis sampai tahun 1813. Ketika Prancis menarik seluruh pasukannya dari Belanda akibat kalah dalam pertempuran Leipzig pada Oktober 1813. Dalam gambar ini dijelaskan bahwa VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dan memiliki tujuan salah satunya untuk mengatasi persaingan antara pedagang Belanda dengan Portugis, agar serikat dagang ini dapat berkembang dengan baik. Maka, pemerintahannya mendukung penuh dan memberikan hak istimewa yaitu bertindak sebagai suatu negara. Berikutnya, pada gambar ini, Anthony Reid, peneliti sejarah Asia Tenggara, dalam bukunya Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia pada tahun 1996 mencatat berbagai hal menarik yang membuat perburuan rempah Kepulauan Timur Nusantara di abad ke-15 melonjak pesat. Berikutnya ada gambar-gambar dari pendiri VOC atau pemimpin-pemimpin VOC. Yang pertama ada pemerintahan Peter Both yang terjadi pada tahun 1610 sampai 1614. Peter Both merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama yang menguasai Hindia Belanda. Yang kedua ada Jan Pieterszoon Coen yang memerintah pada tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Pemimpin Jan Pieterszoon Coen merupakan pemimpin yang ketenarannya tidak kalah dengan gubernur VOC lainnya dan juga masuk dalam sejarah berdirinya VOC. Yang ketiga ada Herman Willem Daendels yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal di mana pemerintahannya adalah sebagai wakil Prancis di Indonesia sebab pada saat itu Belanda takluk kepada Prancis sehingga semua tanah jajahan Belanda jatuh ke Prancis, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Yang keempat ada Thomas Stamford Raffles yang memerintah pada tahun 1811 sampai 1816. Thomas Stamford Raffles merupakan gubernur jenderal Inggris yang memerintah karena kapitulasi Tuntang, yang berarti mengakhiri kekuasaan Belanda di Hindia Belanda untuk sementara waktu dan Inggris yang berkuasa di Hindia Belanda. Yang kelima ada Van der Capellens yang memerintah pada tahun 1816 sampai 1826. Van der Capellen merupakan gubernur jenderal Hindia pertama yang memerintah sesudah kekuasaan Inggris berakhir di Indonesia atau Hindia Belanda. Yang terakhir ada Van den Bosch yang memerintah pada tahun 1830 sampai 1834. Van den Bosch merupakan gubernur yang berusaha untuk memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro dan juga kaum Paderi di Sumatera Barat. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Semoga bermanfaat.